Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kebutuhan Hidup Orang Kristen. Tentu kita semua mengenal dan bisa menerima adanya 3 jenis kebutuhan. Kebutuhan primer atau kebutuhan utama adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar kehidupan bisa berlangsung dengan baik. Ini meliputi sandang, artinya pakaian, pangan, artinya makanan, dan papan, yaitu tempat tinggal. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak mendesak untuk segera dipenuhi, seperti kendaraan, hiburan, termasuk televisi dan yang sejenisnya. Setelah kebutuhan primer dan sekunder ini terpenuhi, biasanya orang masuk pada kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah, misalnya perhiasan, wisata, dan sebagainya. Jenjang kebutuhan ini pada umumnya membelenggu manusia. Kalau kebutuhan primer terpenuhi, lalu pasti masuk kebutuhan sekunder. Setelah kebutuhan sekunder terpenuhi, pasti masuk kebutuhan tersier. Manusia pada umumnya memburu semua hal tersebut, termasuk orang Kristen, dan itu dianggap wajar sebab merupakan gaya hidup dunia yang kita warisi dari nenek moyang, orang tua, dan lingkungan. Sadar atau tidak, kita juga ikut terpengaruh. Akhirnya tidak bisa dibantah. Jarang sekali orang yang puas walaupun 3 jenis, 3 jenjang kebutuhan itu sudah terpenuhi. Mereka seperti orang yang selalu haus untuk meneguk lebih banyak semua kesenangan yang dunia sediakan. Dengan cara ini, sebenarnya kuasa gelap telah masuk dalam diri seseorang dan telah membelenggu manusia dan menggiringnya ke dalam kegelapan abadi. Jujur, kalau bicara hal ini kepada orang yang memang tidak memiliki niat untuk berkenan di hadapan Tuhan, bicara kepada orang yang tidak dewasa rohani, sulit untuk dimengerti dan diterima. Tetapi kalau kita bicara kepada orang yang sadar betapa singkatnya waktu hidup ini, bahwa hidup kita akan berlanjut di kekekalan, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini menentukan nasib kekal, maka pasti mereka mau mendengar dan jujur melihat diri mereka masing-masing. Mereka mau melakukan introspeksi terhadap dirinya. Sebagai anak-anak Allah yang dewasa, mestinya saudara, kebutuhan kita adalah sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Sebab itu yang ditentukan Allah bagi kita. Roma 8 ayat 29.
Bahkan di dalam Roma 8 ayat 17 disampaikan agar kita layak dimuliakan. Jadi tanpa menjadi serupa dengan Yesus, kita orang Kristen tidak akan pernah dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Tapi untuk zaman sekarang, nyaris kehidupan serupa dengan Yesus tidak bisa dikenakan karena dianggap berat. Karena pertama, gaya hidup tersebut tampak tidak wajar di mata dunia. Yang kedua, karena lingkungan sekitar kita makin jauh dari kebenaran Injil yang sejati. Tetapi kalau kita mau mencapai keselamatan dan tahan berdiri di hadapan Anak Manusia nantinya, kita harus berani untuk berubah. Jadi kebutuhan kita adalah bagaimana kita menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Sebab firman Tuhan mengatakan, kalau kita anak Allah, kita adalah ahli waris. Roma 8 ayat 17. Dalam ayat ini terdapat isyarat yang jelas. Kita adalah anak Allah. Maka jangan merasa sudah menjadi anak-anak Allah, karena status sebagai anak Allah itu sebuah keberadaan. Kita harus mencapai keberadaan hidup sebagaimana yang diakui sebagai anak-anak Allah, yakni kehidupan Yesus sendiri. Kita harus benar-benar hidup seperti Yesus hidup, begitu maksudnya. Seperti Yesus adalah sesuatu yang abstrak dan perlu dijelaskan lebih lanjut. Akan tetapi pada intinya setiap orang harus mencapai tahap apapun yang dia ingini tidak bertentangan dengan keinginan Allah. Ketika keinginan seseorang harmoni, selaras dengan Allah, itu artinya ia mengikuti kehidupan Yesus. Itu artinya dia telah melakukan kehendak Bapa. Oleh karenanya, jangan sampai pikiran dan perasaan kita dirusak oleh tontonan, film, pergaulan yang salah, sehingga lahirlah keinginan-keinginan atau kehendak-kehendak yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, ketika kita masuk ke jenjang hidup yang Allah ingini ini, artinya ketika kita mau berjuang untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, kita akan melihat dimensi hidup yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Sebab ketika kita belajar menghidupi, mengenakan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan dan yang Tuhan Yesus peragakan, di situ kita melihat ada dimensi lain yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tetapi hidup kita akan kelihatan nanti. Bagaimana Tuhan mengangkat kita dari dimensi hidup kita yang picik, licik, yang sempit, yang kita pikir itu sudah cukup, kepada dimensi pandang yang Tuhan Yesus miliki. Sebab itu mari kita sadar sebagai orang Kristen, sejatinya kebutuhan hidup kita yang utama adalah menjadi serupa dengan Yesus, to be like Christ. Maka jangan berhenti berjuang agar suatu saat nanti
kita benar-benar dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus pasti menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.